Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan hikmat itu datang dengan pelbagai cara. Salah satunya adalah ketika kita belajar dari sejarah. Ketika kita belajar dari sejarah, sejarah itu bukan saja bercerita mengenai sepak terjang manusia. Namun sejarah itu memberitahukan kepada kita akan jejak-jejak langkah Tuhan di dalam kehidupan manusia. Disitulah kita belajar bahwa Tuhan, Dia bertahta, Dia berdaulat atas seluruh perjalanan kehidupan manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini ketika kita melihat peta dunia ini, maka kita menemukan ada dua aspek yang terus diperkuat di dalam setiap negara, agar negara tersebut menjadi negara yang aman, baik di dalam domestik mereka, maupun mereka terhindar dari intervensi bangsa lain. Kedua aspek itu adalah aspek kekuatan militer. Yang kedua, aspek kekuatan ekonomi. Saudara, apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini adalah sesuatu yang wajar di dalam rangka setidaknya melakukan perimbangan dengan negara-negara lain. Namun saudara, dari sejarah dunia ini kita menemukan bahwa kekuatan militer dan kekuatan ekonomi bukanlah aspek yang bersifat tidak berubah. Dari sejarah dunia, kita seharusnya memahami bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh dunia, bahkan atas sejarah dunia ini. Sebagai umat Tuhan, kita harus belajar dari sejarah dunia ini, agar kita tidak terjebak dengan segala sesuatu yang tidak sanggup memelihara kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang kedua. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tidak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tidak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah,
Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit, menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda, telah menjadi sebuah bangsa yang mendekati bangsa yang superpower melalui pembangunan militer dan pembangunan ekonomi di dalam masa Raja Uzia. Tidak ada salahnya sebuah bangsa membangun negaranya dan masyarakatnya. Namun apa yang terjadi pada bangsa Yehuda adalah bangsa Yehuda melupakan sejarah di dalam kehidupan umat Tuhan. Bahwa Tuhanlah pengharapan dan segala sesuatu menuju kepada rencana Tuhan, bukan sebaliknya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini? Saudara, yang pertama, saudara, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Saudara, itulah panggilan di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang kelima. Yang dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Saudara, panggilan seperti ini adalah panggilan yang logis. Mengapa dikatakan panggilan adalah panggilan yang logis? Karena dunia ini dan sejarah dunia ini harus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pada akhirnya seluruh bangsa harus tunduk kepada otoritas daripada Tuhan. Saudara, itu yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 2 ini. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan, menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini? Itu menggambarkan akan kedaulatan dan kekuasaan daripada Mesias. Yang disebutkan Mesias itu adalah Raja Damai. Saudara, hari ini, ketika saudara melihat dunia ini, maka dunia ini sedang melakukan perimbangan demi perimbangan. Agar terjadi keseimbangan, sehingga tidak terjadi yang disebut dengan intervensi antar bangsa yang menimbulkan peperangan. Namun perimbangan itu memberitahukan kepada kita bahwa peperangan memang belum terjadi, tetapi perang dingin masih terus berlangsung. Saudara, sampai kapankah dunia akan seperti ini? Saudara, dunia ini akan terus seperti ini sampai Mesias bertahta di atas kerajaannya, dan dia adalah Raja Damai itu. Maka pada waktu itu, bangsa-bangsa tidak lagi berperang, tidak lagi membangun militernya, tetapi mereka akan membangun sebagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, gambaran ini memberitahukan kepada kita
bahwa kehidupan dunia ini, dia berlangsung di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, ajakan firman Tuhan, marilah kita hidup berjalan di dalam terang Tuhan, merupakan hal yang wajar, hal yang logis. Ketika kita ingin hidup di dalam berkat Tuhan, kita ingin hidup dalam rencana Tuhan, maka kita harus hidup di dalam terang Tuhan. Sudahkah saudara hidup di dalam terang Tuhan, di dalam pimpinan firman-Nya, di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya? Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, janganlah berharap kepada manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti di timur dan sihir seperti orang Filistin. Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Perhatikan berikutnya, saudara. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Namun ironinya adalah, negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, dan kepada yang dikerjakan tangannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel menjadi bangsa yang boleh dikatakan sangat maju pada zaman itu. Mereka maju dalam hal militer mereka, digambarkan dengan banyaknya kuda dan kereta yang mereka miliki. Mereka juga maju di dalam hal ekonomi mereka, digambarkan dengan negeri itu penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa yang demikian maju menjadi bangsa yang demikian mundur di dalam iman kepercayaan mereka. Mereka melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada bangsa itu. Dan mereka mulai datang kepada buatan tangan mereka sendiri, yang seharusnya dikontrol oleh mereka, tetapi mereka justru menyembah kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika semua itu terjadi, saudara mendapatkan dalam firman Tuhan ini bahwa manusia tidak lagi menghargai manusia yang lain. Mereka saling merendahkan. Karena ketika manusia tidak lagi hidup di dalam jalan Tuhan, maka manusia tidak lagi dapat hidup sebagaimana seharusnya dia hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah berharap kepada manusia, tapi marilah kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada manusia, maka keruntuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya, saudara, dunia ini tidak dapat diandalkan. Hanya satu yang dapat diandalkan, yaitu Tuhan. Dialah yang berdaulat. Dialah yang memimpin hidup kita. Apapun yang kita miliki, itu adalah pemberian Tuhan. Bukan untuk menjadi andalan kita. Andalan kita hanyalah Tuhan dalam hidup kita, yang memberikan segala berkat kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu yang telah mengajar kepada kami. Kami selalu ingat, kami harus hidup dalam terang Tuhan. Karena sesungguhnya perjalanan hidup kami adalah perjalanan di dalam rencana Tuhan. Dunia tidak berjalan sendiri, tetapi dunia berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau ingatkan kami kembali, segala sesuatu yang kami miliki bukanlah sebagai sesuatu yang untuk kami andalkan. Tetapi ya Tuhan, kami harus selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.